Halo, Assalamualaikum. Hari ini saya mau memberikan tutorial bagaimana caranya membuat dan mengelola Google Groups. Nah, pertama-tama kita bisa masuk dulu ke dalam browser. Jadi di sini saya menggunakan Safari, tapi kalian juga bisa menggunakan apapun browser yang ada di laptop atau PC kalian. Nah, setelah masuk ke dalam browser, kalian bisa masuk ke dalam google.com atau kalian juga bisa langsung saja mengetik di pencarian misalnya Google Group seperti itu. Nanti di sini ada pilihan untuk masuk ke dalam Google Group. Nah, atau langkah yang lain untuk masuk ke dalam Google Group adalah dengan menggunakan fitur yang ada di pojok kanan atas. Nah, di sini bisa dilihat ya bahwa saya sudah masuk ke dalam akun Google saya, akun Gmail saya. Nah, jadi kalau teman-teman punya akun Gmail atau akun Google, silahkan masuk ke dalamnya terlebih dahulu. Nanti di sebelah kanan atas juga ada shortcut untuk masuk ke dalam aplikasi Google. Nah, ini tinggal diklik, lalu nanti bisa scroll ke bawah dan sampai kalian menemukan icon grup. Nah, nanti setelah itu iconnya bisa diklik dan nanti kalian akan menemukan tampilan seperti ini. Nah, di sini bisa dilihat bahwa saya sudah memiliki dua grup. Grup pertama itu merupakan grup untuk seluruh sivitas akademik Universitas Binawan dan grup kedua ini untuk mahasiswa. Nah, karena sekarang saya mau membuat grup baru, jadi saya akan mengajarkan tutorialnya dari awal seperti itu. Jadi, misalnya di sini kita bisa mulai dari pojok kiri atas, di situ ada tombol plus dan juga buat grup, maka klik icon tersebut, nanti di situ ada satu dari 3 step yang harus dilalui. Step pertama adalah masukkan info mengenai grup tersebut. Misalnya nama grupnya adalah aplikasi komputer 2. Nah, nanti Gmail atau Google akan secara otomatis membuat email grup tersebut. Misalnya di sini email grupnya ada aplikasi komputer 2. Atau saya mau ini lebih sederhana menjadi PAK strip 2 @binawan.ac.id atau kita juga bisa membuatnya @googlegroups.com seperti itu. Tapi karena ini hanya khusus mahasiswa kelas saya di Binawan, maka saya menggunakan website domain universitas PAK strip 2 binawan.ac.id. Nah, deskripsi grupnya bebas mau nulisnya apa. Misalnya kalau di sini saya tulis grup ini diperuntukkan untuk mahasiswa yang mengambil mata kuliah pengantar aplikasi komputer 2. Seperti itu. Nah, nanti setelah itu bisa klik berikutnya. Nah, nanti kita masuk ke poin 2 dari 3. Jadi step kedua yaitu mengatur privacy. Di sini kita bisa mengatur misalnya siapa saja yang dapat bergabung ke grup. Nah, pilihannya ada hanya pengguna yang diundang saja yang bisa masuk ke dalam grup atau siapa saja yang ada dalam organisasi Binawan contohnya dapat masuk ke dalam grup tersebut. Nah, di sini saya misalnya atur siapa saja dapat masuk ke grup. Setelah itu, kita juga bisa mengatur siapa saja yang dapat melihat percakapan, misalnya apakah itu hanya pemilik grup, pengelola grup, anggota grup, atau seluruh organisasi. Atau siapa saja yang dapat memposting, pemilik grup, pengelola grup, anggota grup, seluruh organisasi, atau semua orang yang ada di website. Atau siapa saja yang dapat melihat anggota-anggota yang ada di dalam grup tersebut. Misalnya pemilik grup saja, pengelola grup saja, anggota grup saja, atau seluruh organisasi dapat melihatnya. Nah, karena ini mata kuliah saya akan mengaturnya sesuai dengan preferensi saya. Misalnya siapa saja yang melihat percakapan itu hanya anggota grup. Lalu siapa saja yang dapat memposting, yaitu hanya anggota grup, tidak seluruh organisasi bisa. Dan siapa saja yang dapat melihat anggota, misalnya hanya anggota grup saja, atau saya juga bisa membuat misalnya hanya pengelola grup saja, sehingga anggota-anggota yang masuk itu cukup saya yang tahu misalnya. Nah, di sini seperti itu bisa dilanjutkan dengan mengklik tombol berikutnya. Nah, masuk ke tahapan terakhir, 3 dari 3, yaitu menambahkan anggota.
Misalnya saya di sini menambahkan mahasiswa-mahasiswa yang mengampu. Misalnya ada Santi, ada Rika, dan ada Andri. Lalu pengelola grupnya siapa? Pengelola grupnya misalnya saya atur itu adalah saya sendiri. Lalu di sini ada pesan selamat datang yang bisa saya ketik agar mereka-mereka yang saya undang bisa mendapatkan pesan ini ketika mereka bergabung. Misalnya di sini pesan selamat datangnya adalah selamat datang di grup pengantar aplikasi komputer 2. Seperti itu. Nanti kita bisa atur juga subscription-nya atau langganannya seperti apa. Misalnya apakah mereka akan menerima semua email atau hanya menerima intisarinya saja atau ringkasannya saja, atau mereka justru tak satupun email dari grup yang akan mereka terima. Seperti itu. Di sini saya atur semua email. Nah, di sini ada tombol berwarna biru, bisa dilihat tombol ini difungsikan untuk menambahkan anggota secara langsung. Jadi mereka ketika saya klik buat grup, mereka secara otomatis akan masuk ke dalam grup. Tetapi jika tombol warna biru ini saya nonaktifkan, maka di sini jatuhnya mereka bukan dimasukkan tapi di-invite, diundang. Jadi nanti kata-katanya bisa kita ganti, misalnya ini adalah grup pengantar aplikasi komputer 2. Silahkan bergabung jika Anda bersedia untuk dimasukkan ke dalam grup tersebut, misalnya seperti itu, pesan undangannya. Nah, tapi karena ini grup mata kuliah dan saya juga ini hanya percobaan, tidak perlu minta izin mereka atau mengundang mereka, jadi saya bisa langsung invite saja, maka fitur ini saya on-kan, seperti itu. Jadi mereka bisa langsung masuk tanpa harus menunggu approval dari mereka. Seperti itu. Nah, setelah itu bisa saya klik buat grup. Nah, bisa dilihat setelah ini. Nah, di sini sudah terlihat ya bahwa aplikasi komputer ini sudah terbuat dengan 4 anggota di dalamnya gitu. Jadi di dalam grup ini sudah ada saya dan 3 mahasiswa. Di sini juga sudah ada emailnya, namanya pak2@binawan.ac.id, seperti itu. Nah, setelah itu kita bisa lihat di dalamnya. Nah, di dalam sini belum ada percakapan karena memang belum ada email yang saya kirim ke mereka seperti itu. Nah, di sini bisa dilihat ya di aplikasi komputer 2 itu bahwa anggotanya sudah ada 4 dan saya tidak menunggu persetujuan siapapun di sini karena mereka sudah saya masukkan secara langsung otomatis, tidak saya undang atau invite. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada deskripsi tentang tadi. Di bagian sebelah kiri bisa kita lihat di sini ada percakapan, orang, tentang, dan setelan. Nah, di tentang itu kita bisa lihat bahwa grup ini dibuat tanggal 25 September dan diperuntukkan untuk mata kuliah saja. Di deskripsi bisa kita lihat seperti itu. Nah, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan privasinya juga bisa dilihat sudah kita atur sedemikian rupa. Nah, di setelan keanggotaan juga bisa kita lihat bahwa di sini nanti di tampilan mereka di email mahasiswa akan lihat bahwa nama saya adalah Ervina Maulida. Seperti itu. Dan email yang digunakan untuk keanggotaan adalah ervina@binawan.ac.id. Nah, di setelan grup bisa dilihat bahwa nama grupnya adalah aplikasi komputer 2. Nah, ini bisa kita ganti-ganti sesuai dengan preferensi kita. Cuma emailnya sudah tidak bisa diganti lagi, seperti itu. Tapi deskripsi grup bisa kita edit-edit lagi. Jadi misalnya mau ditambahkan syarat-syarat menjadi anggota grup, atau misalnya kewajiban anggota grup, itu bisa. Nah, berikutnya adalah di sini ada aktifkan fitur grup tambahan, saya tidak mengaktifkannya. Lalu berikutnya adalah di sini bisa menambahkan label, atau di sini bisa merubah siapa saja yang bisa masuk ke dalam grup. Begitu juga dengan privasinya masih bisa dirubah. Lalu di sini ada kebijakan posting. Saya berikan aktif, artinya semua orang bisa posting di grup. Lalu di sini tidak perlu ada moderasi, jadi kalau ada email tidak perlu minta persetujuan dari saya, mereka bisa langsung email. Lalu di sini juga ada
bahasa email di grup. Misalnya kalau mau pakai bahasa Indonesia juga bisa seperti itu. Nah, di sini bisa pilih Indonesian. Jadi nanti bahasa di email grup itu bahasa Indonesia. Seperti itu. Dan di sini ada pilihan juga untuk menghapus grup apabila memang grup ini sudah selesai digunakan. Seperti itu. Jadi yang bisa menghapus grup ini adalah si pemilik atau pengelola grup tersebut. Jadi setelah semua settingannya sudah disesuaikan dengan preferensi kita, kita bisa simpan perubahannya seperti itu. Nah, setelah itu kita bisa lihat di sini di grup saya bahwa saya sudah memiliki 3 kelompok, 3 grup. Nah, di sini di grup yang sudah saya miliki, yang saya buat di sini ada tombol grid untuk mengatur setelan grup. Lalu ada tombol plus untuk menambahkan anggota. Lalu di sini ada tombol apabila saya mau leave atau meninggalkan grup. Tapi karena saya yang pemilik dan pengelola, maka saya tidak bisa keluar dari grup ini. Tapi saya bisa menghapusnya, tapi saya tidak bisa keluar. Seperti itu. Dan ini ada tambahan bintang apabila saya menganggap bahwa grup ini adalah grup favorit. Jadi nanti kalau saya klik bintang, grupnya nanti ketika saya klik grup favorit di sebelah kiri, dia akan ada bahwa aplikasi komputer itu grup favorit. Nah, bedanya di sini kan ada grup juga yang merupakan grup Civitas Akademika. Di sini saya tidak bisa keluar, saya bisa keluar dari grup karena saya bukan pemilik, jadi saya bisa keluar sebagai anggota jika saya rasa sudah tidak perlu lagi ada di dalamnya. Tapi saya tidak bisa mengatur ataupun menambahkan anggota seperti itu. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang mau saya ubah, saya bisa klik setelan grup, gerigi ini saya bisa klik, nanti tampilannya seperti ini yang tadi sudah kita bahas. Seperti itu ya. Jadi di sini ada grup saya, ada grup terbaru, ini semua grup yang ada seperti itu, dan ada grup favorit seperti itu. Jadi kalau mau menambahkan grup itu sangat mudah, dan grup ini sangat memudahkan kita dalam berkomunikasi melalui email atau pesan elektronik. Nah, untuk mengecek apakah grup ini sudah ada pun kita bisa mengecek di email kita. Di sebelah kanan atas, klik lagi aplikasi Google, kita masuk lagi ke dalam Gmail. Nanti di dalam Gmail akan ada notifikasi seperti ini. Jadi ada aplikasi komputer 2, ada notifikasi bahwa grup ini sudah dibuat gitu. Grup aplikasi komputer 2 telah dibuat dan siap digunakan. Kita bisa menambahkan orang ke dalam grup, kita bisa membagikan dokumen di Google Drive atau bisa membuat Google Calendar bersama-sama dengan anggota grup dan seterusnya. Dan apabila kita ingin melihat grupnya, kita tinggal klik tombol ini dan kita klik buka grup Anda. Nanti kita akan masuk ke dalam tampilan seperti ini gitu. Karena ini belum ada percakapan, maka nanti tampilannya akan seperti ini. Tapi nanti kalau sudah ada email, nanti tampilannya berbeda. Nanti akan ada email-email yang memang dibuat oleh grup tersebut. Seperti itu. Jadi misalnya di sini grup saya di Binawan, ketika diklik itu tampilannya akan seperti ini. Email-email dari grup Binawan akan tampil. Berbeda halnya ketika saya klik aplikasi komputer, maka hanya tampilan ini, user interface-nya, karena belum ada percakapan di dalamnya. Saya rasa itu tutorial untuk menggunakan Google Drive, Google Group dan juga mengelola Google Group. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau masih bingung, bisa di-reply videonya, lalu di-pause di bagian-bagian yang menurut kalian perlu perhatian khusus. Kalian bisa ulang bagian-bagian yang kalian mau di video tersebut. Dan apabila masih ada pertanyaan, bisa kalian tambahkan pertanyaannya di forum diskusi LMS atau bisa melalui grup WhatsApp yang telah dibuat oleh saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu di tutorial berikutnya. Dadah. Assalamualaikum.